علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, dalam rangka thalabul ilmi syar'i, dalam rangka taqarrub ilallah Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya melalui jalan ibadah yang agung, yaitu menuntut ilmu, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan juga penjelasan para ulama melalui pelajaran yang kita ambil, yaitu tafsir dari juz 29, tepatnya di surat Al-Mulk. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak kita harapkan menjadi pembela kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Berapun kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini tukar jadwal, semoga tidak mengurangi semangat biidznillah. Ya, kita mulai. Insyaallah yang akan kita bahas adalah mulai dari ayat 16 sampai ayat 22 insyaallah. Ya, kurang lebih 5-6 ayat tiap pertemuan biidznillah. Ya, sebelumnya tentu kita ingatkan, karena ini adalah amal soleh, bahkan termasuk amal soleh yang besar kalau niatnya benar, karena kita sedang mempelajari ya kalamullah. Fa inna khairul hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, firman Allah. Yang sedang kita hadapi di sini, di depan kita adalah firman Allah. Kita harus mengagungkannya. Tujuannya adalah mengambil pelajaran, tujuannya adalah mengambil nasihat, tujuannya adalah membersihkan hati, ingin dapat hidayah, ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui tadabbur Al-Qur'an. Makanya monggo bisa dicatat di surat Yunus, ya, di surat Yunus ayat 57. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah mir rabbikum. Telah datang kepada kalian yaitu pelajaran dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga di Al-Qur'an itu ada shifaa'un lima fis sudur. Ada penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati, yaitu penyakit syubhat dan syahwat. Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Dan juga di Al-Quran itu ada petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Itu di surat Yunus ayat 57. Maka hendaklah kita niatkan ya kesempatan ini untuk tadabbur Al-Quran, ya, untuk mengambil pelajaran, menyembuhkan penyakit di dada-dada kita dari penyakit syubhat dan syahwat, ingin dapat rahmat Allah, karena kita sedang duduk di masjid membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya, yang diharapkan sebagai dalam hadis, yaitu malaikat menaunginya, kemudian juga menurunkan sakinah, rahmat, dan juga nama-nama kita yang hadir disebut, dibanggakan di hadapan penduduk langit sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, kita harapkan rahmat, sakinah, naungan malaikat. Tidaklah malaikat datang menaungi kecuali di situ ada kebaikan dan barokah. Dan nama-nama yang hadir di majelis ini disebut-sebut oleh Allah Ta'ala di hadapan atau di sisi yaitu makhluknya di langit sana. Nas'allahu ta'ala taufik, nas'allahu ta'ala al-qabul, ya Allahumma amin. Jadi kita niatkan ya untuk mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kewajiban kita terhadap Al-Qur'an bukan sekedar membacanya saja, namun juga mentadabburinya, memahaminya, dan juga terlebih lagi mengamalkannya. Kalau tadi di surat Yunus ayat 57, moga ditambahkan yaitu surat Shad ayat 29,
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu, ini adalah kitab yang kami turunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, kitab yang barokah, mengandung keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar manusia itu mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi bukan sekedar warattilil qur'ana tartila, memang itu adalah bagian dari kewajiban kita membaca. Namun liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan hendaklah orang-orang yang punya akal itu ingat. Agar orang-orang yang ulul albab, yang punya akal, yang waras akalnya sehat, maka akan mengambil pelajaran dan ingat. Dan ayat yang lain sangat banyak, di antaranya surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu An-Nisa ayat 82. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah, pasti akan mereka dapati Al-Qur'an itu perselisihan yang sangat banyak. Namun maknanya, karena Al-Quran itu datang dari Allah, maka enggak ada perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan antara Al-Quran dengan hadis pun enggak ada pertentangan. Semuanya sama, satu dengan yang lain saling menguatkan, saling menafsirkan. Maka kita juga mengingatkan para jamaah yang dirahmati Ta'ala, yang pernah kita nukilkan dahulu dari ucapan kaum salaf, bahwasanya Al-Quran itu seperti perkataan Fudail bin Iyad, innama nazal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sungguhnya tidaklah Al-Quran itu turun untuk diamalkan, namun banyak orang menjadikan bacaannya sebagai amalan, seolah-olah kalau sudah baca berarti sudah ngamalkan, padahal belum. Jadi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, ditadaburi, kemudian diamalkan. Tapi banyak manusia mencukupkan diri dengan tilawah saja. Memang itu bagus, tilawah satu ayat, satu huruf sama dengan satu kebaikan. Kalau satu ayat isinya 10 huruf, berarti misalnya, maka sudah 10 kali 10, 100 kebaikan. Akan tapi, bukan sekedar membacanya saja, namun juga mentadaburinya. Di sini kita mulai juga yang kita ingatkan sebagai ralat atau revisi atau penegas dari apa yang kita sebutkan kemarin, cara yang ditunjukkan oleh para ulama melalui hadis-hadis Nabi SAW adalah kalau kita melewati ayat azab, kita berlindung. Kalau melewati ayat rahmat, kita meminta, berharap. Ayat neraka, kita takut. Ayat surga, kita mengharapkan surga, meminta. Ayat-ayat doa, kita berdoa. Demikian juga kalau ada permisalan, kita merenung, duduk sejenak, apa maksudnya. Demikian juga kemarin yang mungkin ditanyakan, yang kemarin kita atau saya pribadi kurang teliti membacanya, yaitu ketika kita melewati ayat yang bentuknya alisallahu bi ahkamil hakimin, itu di surat At-Tin atau di surat Al-Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, atau di surat yang lain alisallahu bikafin abdah, maka ini dianjurkan membaca setelah itu bala atau yang semisalnya, bala syahidna. Intinya apa? Menjawab hal itu. Namun di sini ada catatannya, sekali lagi interaksi kita menjawab ketika kita membaca ayat azab, kemudian ayat harapan, ayat rahmat, kemudian ayat-ayat yang sifatnya seperti tadi alisallah atau alisadzalika, kita menjawab. Itu dilakukan yang pertama baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian juga baik sholatnya wajib maupun sholat sunnah. Demikian juga ketika berada posisinya kita sebagai makmum. Namun diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kita ringkas di sini, yaitu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ketika menjadi makmum hendaklah itu diperhatikan letak ayatnya. Kalau itu letaknya di tengah-tengah, hendaklah tidak menyibukkan hal itu sehingga buru-buru membaca bala. Akhirnya mengganggu siapa? Imamnya. Cukup dibaca lirih, itu pun kalau di bagian akhir.
Kalau di bagian akhir misalnya di surat At-Tin, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, kita boleh membaca, dianjurkan apa? Bala. Ya, tentu maksudnya kita harus tahu Alaihissallahu bi ahkamil hakimin itu bukan pertanyaan tapi penegasan. Bukankah Allah itu yang adil di antara yang adil? Jawabannya tentu. Ya, bukan na'am. Kalau jawab na'am artinya malah kebalikannya. Ya, jadi harus dijawab bala. Ya, atau di akhir surat Al-Qiyamah, ya, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta. Maka dianjurkan membaca ya bala. Ya, itu yang kemarin kita jawab. Jadi kemarin ya yang kita anggap itu hanya di satu ayat atau di satu surat saja. Ini penjelasannya kita nukilkan dari para ulama bahwasanya hal itu di semua surat, di semua ayat yang tartibnya bentuknya seperti tadi. Nah, namun catatannya adalah kalau kita sebagai makmum, hendaklah itu tidak dilakukan kecuali di akhir ayat, itu pun kalau imamnya berhenti. Kalau tidak, hendaklah tidak disibukkan hal itu karena akan mengganggu imam. Dan kalaupun baca, baik itu ayat rahmat kita meminta, ayat azab kita berlindung, itu bahasa Arab bukan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, tapi apa? Ya, bahasa Arab. Kemudian bacanya cukup lirih. Ya, misalnya kalau perlindungan a'udzubillah min dzalik. Ya, itu cukup lirih dibaca, didengar oleh dirinya atau mungkin dengar orang sekitarnya atau di dekatnya. Adapun kalau imam sudah membaca, maka cukup kita mengikuti doa dari imam. Misalnya imamnya juga membaca doa perlindungan, ya kita cukup diam mengaminkan. Nah, itu jadi catatannya tadi ayat-ayat yang kalau itu ada ayat-ayat azab kita berlindung, ya ayat-ayat rahmat kita meminta, itu berdasarkan hadis. Di antaranya ada hadis riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana idza marra bi ayati ta'awudzin ta'awwadza. Ya, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau melewati ayat azab, beliau berlindung. Ya, tentang neraka, tentang ancaman, tentang hukuman, ya semuanya itu berlindung. Jadi ketika melewati ayat azab berlindung, namun catatannya tadi di sholat maupun di luar sholat, sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi kalau pas jadi makmum, nunggu. Kalau imamnya sudah, ya sudah. Kalau yang jawaban bala, itu dilihat dulu posisi ayatnya, apakah di tengah atau di akhir. Kalau di tengah, hendaklah itu ditinggalkan dari fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau betul di akhir, silahkan. Ya, kalau imamnya berhenti, kita menjawab bala. Namun yang perlu diperhatikan harus paham artinya, bukan nanti ketemu alisa bala. Ntar lihat dulu maknanya. Makanya tadi bisa di surat Al-Qiyamah, kemudian surat At-Tin, dan juga di Alaihissallahu bikafin abdah. Nah itu Jadi itu tambahan dari yang kemarin kita sampaikan, yaitu tentang bagaimana interaksi mudah kita dengan ayat Al-Quran. Ya tentunya ya semuanya dimulai dengan duduk di majelis seperti ini. Ya karena ini kesempatan. Kapan lagi kita tadabbur? Kalau baca mungkin iya di rumah, tapi tadabbur, memahami ayat per ayat, petunjuk-petunjuknya, ini ayat azab, ini ayat rahmat, ini kisah, ini perintah, ini larangan. Nah, inilah kita waktunya duduk di sini bersama. Semoga bermanfaatnya. Ya, kita mulai dari ayat 16 ya, dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah lanjutan dari yang kemarin. Dimulai dari firman Allah, a'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya, di sini ada a'amintum. Ya, ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hadza tahdidun wa wa'idun liman istamarra fi tughyanihi wa ta'addihi wa isyanihi al-mujibi lin-nakali wa hululil 'uqubati. Faqala a'amintum man fis sama' wa huwa Allah Ta'ala al-'ali 'ala khalqihi. Ya, jadi a'amintum, apakah kalian merasa aman? Ya, terhadap Allah di mana? Man fis sama', siapa yang di langit itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ini itsbatun ya annallaha fil ulu. Bahwasanya Allah fauqas sama'.
Ini penetapan di antara dalil-dalil ayat yang menunjukkan Allah itu di atas langit, bukan di mana-mana. Ya, bukan malah menyatu di hati, manunggaling kawula Gusti. Aku adalah Allah, Allah adalah aku, menyatu di makhluk semuanya, tidak. Namun aamintum man fis sama, di antara faedahnya adalah yaitu Allah letaknya atau berada di atas, ya berada di atas langit. Ya, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit? Ayyakhsifa bikumul ardo, yang menjukir balikkan bumi bersama kalian, fa idza hiya tamur, sedangkan bumi tadi bergoncang dengan sangat kuat. Jadi maksudnya apa? Jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah ketika kita melakukan ya na'udzubillah dosa, maksiat, penentangan. Jadi ini adalah ancaman. Ya, ancaman ya, dan juga peringatan bagi siapapun yang terus-menerus dalam ya perbuatannya yang melampaui batas dan pengingkaran. Ya, dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang itu mendatangkan hukuman dan azab ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ancaman bagi mereka yang terus-menerus dalam kekufuran, dalam kemaksiatan, ya dalam perkara-perkara yang melampaui batas. Ya, jangan lupa bahwasanya Allah itu ya Allah melihat dan Allah mengawasi. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan menurunkan azab dengan sesegera mungkin. Ya, innallaha sari'ul hisab. Akan tapi ya Allah dengan rahmatnya, dengan hikmahnya selalu seolah-olah menunda, memberi kesempatan. Bagi yang diberikan kesempatan kemudian bertobat, alhamdulillah itu hidayah Allah. Namun bagi yang terus-menerus itu adalah ya apa namanya? Ya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab itu turun, maka dia tidak bisa menghindar sama sekali. Ini yang kita takutkan. Ya, makanya aamintum man fis sama, ya apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di langit? Wa huwallahu taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-ali ala khalqihi, yang maha tinggi di atas makhluknya seluruhnya. Ya, berarti ini menetapkan apa nggih? Allah maha tinggi. Ya, di atas. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa fawqahu syai'. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun dan siapapun. Karena Allah al-ali, maha tinggi, maksudnya adalah maha tinggi dari segala-galanya. Dan juga Allah Akbar, maha besar dari segala-galanya. Dan seperti itulah yang memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya, apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di langit? Ya, yang Allah dengan mudahnya, dengan kuasanya itu akan menjungkir balikkan kalian bersama bumi, yang memporak-porandakan kalian, menghancurkan, membinasakan kalian. Sedangkan bumi itu bersama kalian akan hancur, lenyap, ya, lenyap, hancur, binasa sudah. Ya, sekali lagi ini ancaman. Kalau ini diarahkan, yaitu di zaman Nabi, ini adalah mengancam orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Jangan kalian merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan disebutkan bagaimana orang-orang dahulu ya sebelum kalian yang ingkar kepada nabinya mereka binasa. Kaum Ad, Samud, kaum Fir'aun, ya dan seterusnya, kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, ketika mereka semuanya itu mengingkari Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Binasa tanpa jejak, tanpa ya ada peninggalan sedikit pun dari mereka. Ini adalah ancaman ya, dan juga itu kalau kita bawa ke kita, ke ranah kita, maka siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya jangan merasa aman dari ya azab Allah. Makanya ini bagian juga dari tauhid. Kita nggak boleh merasa aman dari ya makar Allah, dari azab Allah dengan anggapan santai-santai aja, nggak ada azab ini, nggak ada hukuman. Ya padahal melakukan dosa dan maksiat tidak. Bisa jadi itu adalah ya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu terjadi benar-benar diistidraj, ya ketika azab turun kita nggak akan bisa menghindar sama sekali. Di dunia celaka dan di akhirat lebih lagi. Wal adzabul akhirati akbar. Ya law kanu ya'lamun. Ya sekali lagi aamintum man fis sama, sekali lagi faedah dari ayat ini yang bisa kita lihat kembali ya, dari yang metode yang kita pakai, yang tentunya dari penjelasan para ulama. Ayat ini khobar nih, atau ada perintah dan larangan secara nasnya. Ya ini kan pertanyaannya. Jadi memberikan kabar. Namun di antara kabar itu ada yang bisa kita ambil perintah dan larangan.
Ya, perintahnya larangannya adalah nggak boleh merasa aman dari azab Allah. Jadi pelajarannya, larangannya adalah nggak boleh merasa aman dari azab Allah. Ya, demikian juga perintahnya adalah agar kita takut kepada Allah. Karena kuasa Allah dengan mudahnya menjungkir balikkan bumi bersama kalian, memporak-porandakan, ya, bahkan menggoncangkan segoncang-goncangnya. Takutlah kepada Allah. Jadi ada perintah, ada larangan. Larangannya jangan merasa aman, ya, jangan merasa Allah nggak melihat, jangan merasa Allah lupa. Naudzubillah. Ya, Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kalian lakukan. Ya, demikian juga takutlah kepada Allah. Karena Allah Maha Besar dan semua makhluk Allah adalah kecil, dengan mudahnya Allah memporak-porandakan, menghancurkan, membinasakan, melenyapkan bahkan tanpa jejak sama sekali. Ya, dan juga di sini perintahnya adalah agar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk dengan perintahnya, ya, tunduk dengan syariatnya dan seterusnya. Jadi ini yang bisa kita ambil dari ayat, walaupun itu adalah berita, informasi, namun bisa kita ambil ya perintah dan larangan. Begitulah seterusnya. Ya, ini akan bisa kita ambil kalau kita awalnya dari niatnya adalah ingin tadabbur, ya, ingin takut kepada Allah. Ini ada ayat ancaman atau harapan ini? Ancaman, berarti kita takut. Ini insya Allah sudah berpahala. Karena itu takut amalan hati. Makanya tadabbur Al-Quran itu pahalanya besar. Selain kita mengaktifkan akal pikiran, ya, demikian juga kita dapat ilmu insya Allah, semoga ini. Demikian juga kita mengaktifkan hati ini takut harap, khaufan wa tama'ah. Ya, terlebih lagi kalau kita bisa mengamalkan ya ayat-ayat ini di bacaan sholat kita, ya, ataupun yang disunahkan sebelum tidur, ya, yang seringkali kita mungkin lupa, ya, atau sudah mulai meremehkannya. Ya, nasallahu ta'ala taufik wassadat. Lanjutannya ayat 17, ayatnya kurang lebih mirip sama, yaitu ancaman dan juga peringatan. Am amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ataukah kalian merasa aman? Ini sama, ya. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit? Padahal Allah itu, ya, dengan mudahnya, dengan kuasanya, innallaha ala kulli syai'in qadir, ayyursila 'alaikum hasiba, menurunkan kepada kalian itu hasiba, badai yang disertai batu. Ya, jadi badai yang ada batunya, ada batu-batunya. Angin saja kalau sudah badai itu sudah menyakitkan, menghancurkan. Ini tambahi batu. Ya, makanya ini berarti ini ancaman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengimani Allah di atas. Ya, Allah fauqas sama. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian nanti akan tahu bagaimana nadhiri itu asalnya, ya, disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya lah Ibnu Ashur. Nadhiri itu aslinya ada ya mutakallim. Ya, aslinya itu nadhiri, ada ya mutakallim. Ya, seperti nakiri itu nanti juga ada ya mutakalim. Namun ya mutakalimnya itu dihapus, ya, takhfifan, untuk meringankan bacaan. Sehingga bacanya fasata'lamuna kaifa nadhir. Ya, namun ini tahu atau akan diketahui bagi yang belajar bahasa Arab, nih. Ya, nadhir itu aslinya nadhiri. Makanya diartikan apa? Peringatan atau peringatanku? Ada kunya Allah. Ya, kitabun kalau ketambahan ana menjadi kitabi. Nah, itu kalau ditakhfifkan bacaannya itu menjadi kitabi. Ya, kalau terutama kalau itu diwakafkan di bagian akhir ayat. Itu bagi yang belajar bahasa Arab, nih. Jadi kalian nanti akan tahu bagaimana peringatanku. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman Sa'di. Aamintum man fis sama'i ayyursil 'alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit yang menimpakan, ya, badai kepada kalian yang di situ disertai batu, yaitu azaban minas sama yashabukum, yaitu azab dari langit yang itu menimpa kalian, wa yantakimullahu minkum, dan Allah menghukum kalian. Fasata'lamuna kaifa nadhir, ya, kalian nanti akan tahu bagaimana peringatkanku ini, yaitu kaifa ya'tikum man ma andzartukum atau ma anzaratkum bihir rusul wal kutub. Fala tahsabu anna
Ya, amnakum minallahi an yu'aqibakum bi'iqabin minal ardi wa minas sama'i yanfa'ukum. Yang artinya di sini bagaimana mungkin ya sudah datang kepada kalian hal-hal yang memperingatkan kalian, yaitu berupa rasul, kitab-kitabnya sudah memperingatkan. Ya, takutlah kepada Allah, taatilah Allah, ya jauhilah larangannya. Namun kalian merasa aman, ya. Jangan kalian merasa aman dengan Allah tidak akan mengazab kalian, menimpakan hukuman kepada kalian dari langit yang dikira itu bermanfaat bagi kalian, tidak. Ya. Jadi tidak mungkin Allah tidak mengazab kalian kemudian yang memberi manfaat kepada kalian, tidak. Akan tapi takutlah, ya takutlah terhadap azab Allah yang kalian itu ya menentang Allah dan Rasulnya. Fasatajiduna aqibata amrikum, kalian nanti akan mendapati akibat dari perkara kalian. Ya, sawa'un tala 'alaikumuz zaman au qasur. Ya, sama saja, cepat lambat. Nah, ini kalau bisa kita ambil faedah ya. Penentangan, maksiat, kekufuran, bid'ah, cepat lambat itu akan mendatangkan azab, akan mendatangkan hukuman. Cepat atau lambat, tala au qasur. Ya, mau lama maupun pendek, ya. Semuanya itu akan datang pada waktunya. Ya, makanya di sini ada kemurahan Allah. Allah menunda atau memberi kesempatan untuk bertobat. Ya, kadang kalau seandainya Allah itu ya kejam misalnya, waliyadzubillah, namun Allah tidak disifati dengan zalim dan kejam. Ya, itu pasti seandainya kalau demikian pasti setiap kali ada dosa, maksiat, kekufuran langsung apa nih? Binasa semuanya. Langsung mati semuanya, langsung bergelimpangan semuanya. Tapi Allah ya memberikan kesempatan, memberikan ya penundaan untuk agar orang-orang yang ada hatinya itu hidup kembali untuk bertaubat, atau memang benar-benar orang yang sudah keras hatinya, mati hatinya, itu sudah tidak bisa mengambil pelajaran lagi sehingga dia didatangkan ya azab fid dunya wal akhirah wal iyadzubillah. Nih, makanya di sini fa inna man qablakum kadzabu kama kadzabtum, ini di ayat setelahnya ini. Jadi di sini kalau bisa kita ambil pelajaran kembali ke ayat tadi, sama nggih kurang lebih ini adalah khobar, yaitu kabar. Namun di antara kabar ini apa yang bisa kita ambil? Kalau itu perintah agar takut kepada Allah akan azabnya. Demikian juga larangan, jangan merasa aman dari azab Allah. Allah tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah luput pengawasannya, ya. Dan kelak kita akan tahu bagaimana ya hukuman akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi makanya di sini kita ambil faedah lagi, hati manusia itu ya ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau ingin bisa kita ambil pelajarannya. Ya, bahwasanya hati manusia itu terbagi tiga. Ya, dalam mentadaburi Al-Quran ini diambil dari surat Qaf ya, ayat 37. Monggo ini juga mencatat, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Surat apa nih? Surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika la dzikra, sungguhnya yang demikian itu ada dzikra, pelajaran yang bisa diambil bagi orang yang lahu qalbun, yang punya hati, wa alqas sam'a, dan menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia melihat. Inilah tiga sumber ilmu: hati, pendengaran, penglihatan. Sekali lagi surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Yang demikian itu ada peringatan, ada pelajaran bagi mereka bagi orang yang punya hati, hatinya diaktifkan ya. Hatinya digunakan dan digunakan telinganya untuk mendengar, dan wahwa syahid, menyaksikan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan an-nasu salasatun, manusia itu terbagi menjadi tiga. Rajulun qalbuhu mayyit, ya seseorang yang hatinya mayit, hatinya sudah mati. Ya, fadzalikal ladzi la qalba lahu, inilah sebenarnya orang yang enggak punya hati. Fahadza laisatil ayatu dzikra fi haqqihi, maka yang seperti ini ayat-ayat ya ribuan ya semuanya itu tidak akan bermanfaat, ya memberi peringatan pada hatinya. Kenapa? Hatinya sudah mati. Ya, ini yang kita berlindung darinya.
Ini juga bagian dari tazkiyatun nafs, hati yang sudah mayit, hati yang sudah mati. Kemudian yang kedua adalah rajulun lahu qalbun hayyun musta'iddun. Ya, ada hati yang hidup siap. Namun lakinnahu ghairu mustami'in lil ayatil matluwah. Akan tapi dia tidak menggunakan mustami', ya tidak menggunakan istima', tidak menggunakan apa ini? Pendengarannya terhadap ayat-ayat yang dibaca. Makanya tadi nggih, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya, yang demikian itu ada pelajaran, ada peringatan bagi yang punya hati, yang memasang telinga dan melihat. Nah, kembali ke jenis manusia yang kedua, orang yang hatinya ada, siap, tapi enggak mau mendengar. Enggak mau mendengarkan ayat-ayat yang dibaca. Allati yukhbiru biha Allahu 'anil ayatil masyhudah. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat yang Allah kabarkan yang bisa dilihat. Ya, imma li adami wurudiha. Ya, bisa jadi karena memang tidak mau mendatanginya, aw lil wusuliha ilaihi wa qalbuhu masyghulun anha bi ghairiha. Enggak mau mendatangi ayat-ayat tadi, mendengarkan. Kenapa? Hatinya masyghul, hatinya sibuk ya dari selain Al-Qur'an. Ya dunia, ya pekerjaan, ya keluarga, ya pokoknya urusan-urusannya melalaikan. Fa huwa ghaibul qalbi laisa hadiran. Ya, hatinya itu ghaib. Fisiknya ada, hatinya tapi ghaib. Ghaib itu enggak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Ya, orangnya ada tapi kayak enggak ada. Ada tapi enggak ada. Sudah tapi belum. Ya. Misalnya ya. Fa hadza aidan la tahsul lahu dzikra ma isti'dadihi wa wujudi qalbihi. Ya, yang demikian ini tidak akan meraih mendapatkan peringatan, pelajaran walaupun hatinya siap, hatinya hidup. Hatinya ada. Tapi itu tadi enggak mau dengar, enggak mau mentadabburi, ya enggak mau memperhatikannya. Kemudian ada orang yang ketiga. Nah, ini ya semoga ya kita termasuk golongan yang ini, rajulun hayyul qalbi musta'iddun, yaitu seseorang yang hatinya hidup, siap. Kemudian tuliyat alaihil ayat, dibacakan ayat-ayatnya, fa asgha bisam'ihi, maka dia gunakan telinganya, pendengarannya, ya, atau dia mendengarkannya dengan pendengarannya, wa alqasam'a, dia siapkan pendengarannya, wa ahdhara qalbahu, menyiapkan hatinya, walam yushghilhu bi ghairi fahmin ma yasma'u, dan tidak menyibukkan dengan sesuatu yang dia dengar. Fa huwa syahidul qalbi, hatinya menyaksikan, mulki sam'a, ya, kemudian mendengarkan dengan telinganya. Fa hadzal qismu walladhi yantafi'u bil ayat al matluwatil masyhudah wal masyhudah. Maka golongan yang ketiga ini adalah orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat yang dibaca dan yang dia saksikan. Nah, maka kita gunakan hati hidup insyaallah. Kalau belum dinyalakan dulu catatannya mana? Ya, dinyalakan dulu, telinganya dipasang ya. Kemudian kita lihat, kita saksikan. Yang menyaksikan ini bisa dengan mata, kepala langsung. Kalau itu ada ayat-ayat yang ditanyakan kemarin, yaitu ayat-ayat permisalan, nanti ada di bagian akhirnya permisalan yang mudah. Selain ada ayat masaluhum kamasal, atau ada kata-kata masal, bukan mithlu ya, masal. Atau yang nanti di ayat 22, ya, permisalan orang yang dapat hidayah dan orang yang sesat itu seperti orang yang berjalan tapi kepalanya di bawah, jungkir, malik gitu. Apa mungkin bisa berjalan kepalanya di bawah? Inilah orang yang sesat, ya, yang kepalanya terbalik di bawah. Sedangkan orang yang dapat hidayah berjalannya jelas, ya, kaki di bawah, jalannya tegak lurus, sudah sampai mana tempatnya ini. Tapi kalau orang kepalanya di bawah jalan yang pakai tangan, susah. Itulah orang yang ya mendapat orang yang sesat, diibaratkan seperti orang yang jalan tapi jempalik gitu, ya, terbalik tubuhnya. Nah, jadi itu ya. Sekali lagi monggo dicatat tadi surat Qaf ayat 37, itu menunjukkan ya jenis-jenis manusia. Ada yang hatinya sudah mati, ada yang hatinya itu hidup, siap tapi enggak mau mendengarkan, enggak mau menyaksikan. Ada yang ketiga, hidup, mendengarkan, menyaksikan, belajar. Ya, itu yang diharapkan, yaitu hati yang hidup, yang inilah yang mendapatkan hidayah sehingga jelas hidupnya, tujuan hidupnya, arah hidupnya dan seterusnya. Ya, itu nggih. Jadi kembali ke ayat tadi, ayat 17, amintum atau am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba
fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalian nanti akan tahu ini kabar yang harus kita imani. Ya. Kalau diambil dari perintah dan larangan, ya kurang lebih tadi. Ada perintah untuk takut kepada Allah, membenarkan, karena ini kabar berarti kita benarkan. Tidak mungkin Allah ngabarkan ini kemudian mengingkari, mustahil. Ya yaitu wa man asdaqu minallahi haditsa. Ya tidak ada perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. ayat 18. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Itu sama. Nakir itu dari kata nakiri. Ya nakiri ingkari. Ya itu ada ya-nya namun dihapus takhfifan. Ya, ini bagi yang belajar bahasa Arab itu ada ya mutakalim. Ya mutakalim itu ya yang menunjukkan aku gitu ya. Makanya diartikan di situ apa? Fa kaifa kana nakir? Artinya Bang ya? Ya, nanti silakan. Ya. Lanjut. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablikum. Sungguh orang-orang sebelum kalian ya atau kadzdzabal ladzina min qablihim yaitu orang-orang sebelum mereka itu sudah ada yang mendustakan. Fa kaifa kana nakiri? Bagaimana keadaan orang yang ingkar? Kemana mereka? Kaum 'Ad, Tsamud, Fir'aun, kaumnya Nabi Lut, Nabi Nuh. Ya. Kemana mereka? Binasa. Nggak ada jejaknya. Ada yang punah, ada yang dihancurkan. Ya, orang-orang kafir Quraisy juga begitu. Kalau kalian masih menyombongkan diri menentang Allah dan Rasulnya, kalian akan binasa. Ya, ayat ini kita bawa ke ranah kita. Karena ayatnya berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya, nasibnya akan seperti kaum-kaum sebelumnya. Maka jadikanlah pelajaran. Makanya fa inna man qablakum, sungguhnya dari tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah, maka sungguhnya orang-orang sebelum kalian kadzabu kama kadzabtum. Mereka juga mendustakan sebagaimana kalian mendustakan. Ini kalau kita bawa ke sini, kalian mau mendustakan nih zaman sekarang. Walaupun Nabi sudah wafat, namun ajarannya masih tetap akan terus sampai hari kiamat. Kalian mau mendustakan, orang-orang sebelum kalian itu loh sudah banyak yang mendustakan. Kemana mereka? Allah binasakan. Atau nggak usah jauh-jauh melihat kaum kafir Quraisy nih. Ini kan zamannya jauh 1447 Hijriah. Nah, ribuan tahun ini kan sudah banyak. Ada yang kaum yang tenggelam, ada yang kaum yang kena ya gempa. Ya, kemudian terkena wabah dan sebagainya. Itu kenapa? Ya, karena menentang Allah dan Rasulnya. Ya, makanya di sini ada pelajaran di surat Al-Fath. Jadi walillahi junudus samawati wal ard. Allah itu semua yang di langit dan di bumi itu adalah miliknya, pasukannya. Yang seharusnya langit, bumi, makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan, ya hewan, tumbuhan, semuanya memberi manfaat pada dasarnya. Memberi manfaat kepada siapa? Kita manusia. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Namun itu akan berubah menjadi dari nikmat menjadi azab kalau manusianya menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat angin yang seharusnya itu manfaatnya banyak. Ya, Allah ubah menjadi badai. Ya, menjadi topan, menjadi lisus, ya dan lain sebagainya. Yang seharusnya itu menyejukkan, memberi manfaat malah merusak. Panasnya matahari bermanfaat, tapi kalau manusianya ingkar, ya bisa membakar, bisa ya memberikan mudarat. Demikian juga pohon-pohon seharusnya itu sejuk, rindang, ya kalau Allah mengendaki karena manusia itu menentang Allah, maka pohon itu akan ya menimpa mereka, dan begitulah seterusnya. Hewan, tumbuhan itu sebenarnya diciptakan untuk ya memberi manfaat kepada manusia. Namun karena manusianya ingkar, berubahlah semuanya tadi. Kenapa? Ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, menjadikan sesuatu yang bermanfaat yang menjadi azab ya karena hikmah, karena keadilannya. Ya, sekali lagi, kalian mendustakan sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Fa'ahlakahumullahu ta'ala, maka Allah membinasakan mereka semuanya, melenyapkan mereka semuanya. Fanduru kaifa inkarullahi alaihim. Ya, wa ajalahum bil uqubatid dunyawiyah. Lihatlah bagaimana keingkaran mereka itu yang mendatangkan hukuman yang disegerakan di dunia qabla uqubatil akhirah, sebelum hukuman di akhirat.
Ya, fahdharu ayyusibakum ma asabahum. Maka hati-hatilah agar Allah tidak menimpakan kepada kalian sebagaimana Allah menimpakan kepada sebelum kalian. Ya, jadi ini pelajaran ya. Kalau itu di zaman Nabi disuruh melihat orang-orang sebelum Nabi. Ya, kalau kita ya melihat semuanya. Ya di zaman sebelum Nabi, ya di zaman Nabi dan zaman setelahnya dan zaman mungkin kita. Sudah banyak contoh-contohnya. Orang yang ingkar menentang itu sudah pasti binasa, cepat atau lambat. Ya, na'udzubillah. Ya, ini harus kita imani. Sekali lagi, ini khobarnya. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Kabar. Tapi ini harus kita imani, ada perintah di situ untuk tidak mendustakan Allah. Ya, dan larangan mendustakannya. Perintah untuk membenarkan Allah, tunduk, patuh, taat, dan larangan untuk tidak mendustakannya. Kenapa? Hukumannya jelas. Ya, lihatlah orang-orang yang ingkar kepada Allah, nasibnya sudah lenyap, binasa, hancur. Kalau nggak di dunia, lebih-lebih di akhirat. Waliyadzubillah. Ya, itu nih. Lanjut nih ayat 19. Nah, kemudian kita di sini diajak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Taala melalui seekor burung, ya, yang terbang, ya, yang mengepakkan sayapnya. Gak jatuh di langit. Ya, ini ditiru oleh manusia sehingga tercipta kapal atau pesawat. Nih, kita lihat burung ya kecil atau ada yang besar. Kemudian ketika mengepakkan sayapnya bisa terbang dan gak jatuh. Ya, kira-kira yang menyebabkan gak jatuh apa ini? Ya, siapa yang menahannya di udara? Ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka itu enggak melihat kepada burung fawqahum yang ada di atas mereka, saffatin wa yaqbid, yang mereka mengembangkan sayapnya dan tertahan mereka. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, tidaklah yang menahan di udara itu sehingga mereka enggak jatuh kecuali Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan sebenarnya banyak nih tanda-tanda kekuasaannya, yaitu ada pada makhluk-makhluknya. Maka semakin kita, inilah namanya tadabbur ayatil kauniyah. Tadabbur ayat-ayat kauniyah yang bisa kita lihat tanda-tanda ciptaan Allah. Burung ya, gunung, angin, matahari, bulan, peredarannya dan seterusnya. Jadi apakah mereka tidak melihat burung yang mengembangkan atau mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidaklah yang menahan itu kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka atau burung-burung itu safati wa yaqbid, yang mengepakkan dan mengatupkan, membuka dan menutup, dan mereka enggak jatuh. Siapa yang menahan? Ya Allah Ar-Rahman. Ya, makanya kita baca hadza itabun wa hathun 'alan nadhari ila halati at-tayr allati sakhadahullah. Ya, ini adalah peringatan dan juga anjuran untuk tadabbur melihat keadaan burung yang Allah sudah tundukkan. Ya, Allah sudah tundukkan, ya, sakharalahal jaw wal hawa. Ya, Allah menundukkan udara, angin itu untuk burung itu sehingga burungnya enggak jatuh. Ya, kita mungkin tiru-tiru ya. Bikin sayap-sayapan kemudian loncat dari gedung. Ya terbang. Ya terbang kemana? Ya, ya. Nah, ini pindah alam jadinya. Na'udzubillah. Ya namun ya sekali lagi kuasa Allah, Allah menciptakan sesuatu ya akal ini, kemudian di akal ini Allah berikan ilham dan jadilah yang kita lihat pesawat dengan segala macam kecanggihannya, yang besar, yang kecil, yang bisa menampung sekian sampai ratusan orang. Ya, walaupun dengan kuasa Allah juga ada yang jatuh, yang turbulen atau yang naik kemudian jatuh, yang kecelakaan. Ya, nasallahu wal afiyah. Ya, ini semuanya adalah ma yumsikuhunna illa rahman. Kalau Allah mengendaki tertahan. Kalau Allah mengendaki itu jatuh ya jatuh. Makanya ketika kita naik pesawat itu sudah antara hidup mati sudah. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Ya, jadi itu sudah siap-siap itu. Ya, innalahu. Ya, jadi
ketika kita naik pesawat itu sudah seharusnya ya merendahkan diri serendah-rendahnya, mengagungkan Allah seagung-agungnya, banyak zikir, udah nggak usah banyak tingkah ya selfie dan selainnya. Ya sudah, ini selamat itu ya, karena mengerikan. Ya, sekali lagi, ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in ya basir. Ya, sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu basir. Basir artinya melihat apa saja, semuanya, yang nampak, yang tersembunyi, yang halus, yang lembut, yang besar, yang kecil, ya bahkan basirun lima fis sudur, bahkan mengetahui apa yang di dalam hati kita. Alimul ghaibi wasyahada, mengetahui yang nampak, yang sembunyi, yang gaib, yang nyata. Ya, makanya ini adalah mengenalkan diri kita dengan nama Allah Ar-Rahman dan nama Allah Al-Basir. Ya, ini selain juga berita nih, bahwasanya lihat tuh burung yang di atas. Ya, ternyata di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita membenarkan, kita juga mengagungkan, perintah untuk mengagungkan Allah melalui keajaiban ciptaan Allah dari seekor burung. Monggo selain ini lihat burung terbang. Ya, kok enggak ya nabrak, kok enggak ini, ya dan sebagainya, kok enggak jatuh. Walaupun ada yang jatuh biidznillah. Dan juga diingatkan dengan nama Allah Ar-Rahman yang dzu rahmatin wasi'ah wa dzu rahmatin khassah bil mu'minin. Rahmat Allah itu luas, meliputi semua makhluknya, hambanya yang mukmin, yang kafir, semua bagian dapat bagian rahmat. Kalau seandainya ya rahmat Allah terbatas, maka yang kafir-kafir yang enggak sholat ini ya enggak dapat rahmat, enggak bisa makan minum, senyum aja enggak bisa, mati. Ya, karena dihukum oleh Allah Ta'ala langsung. Tapi rahmat Allah yang luas, walaupun dia kafir, ya walaupun dia ateis, bahkan menentang Allah, masih Allah berikan kesempatan rahmat, bisa makan, minum, bekerja, ya bahkan sukses hidupnya. Namun itu hanya rahmat dunia yang kecil. Ada rahmat Allah yang khusus, yaitu hidayah, ketenangan, ya ilmu, amal soleh, itu yang nggak bisa didapat. Makanya mereka sekaya apapun, sehebat apapun, ya mereka sumpek hidupnya. Pilih mana? Kaya, kuwaya atau ya jadi yang kita harapkan adalah dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun diingat, hasanah fid dunya adalah bukan harta. Hasanah fid dunya adalah ilmu, amal soleh, hidayah. Ya, jadi bukan harta. Ya harta secukupnya aja. Sekali lagi, innahu bikulli syai'in basir. Allah Maha Basir, melihat segala sesuatu. Makanya dilanjutkan tadi, lihatlah tasifu fihi ajnihataha litayran. Ya Allah menjadikan burung itu mengampakkan sayapnya, mengatupkan, ya wa taqbiduha lil wuqu', sehingga enggak bisa jatuh. Sehingga mau jatuh ya begini ya. Nah, dengan keseimbangan yang itu kalau diteliti ya luar biasa. Ya fatadhillu sabihatan fil jaw, sehingga terus menerus burung itu seperti berenang di udara. Ya, seperti berenang. Mutaraddidatun fihi bihasabi iradatihi wa hajatihi. Yang terus dia ya dikatakan dalam tafsir ini selalu ya terbang ya berulang-ulang sesuai dengan kehendaknya dan kebutuhannya. Itu semuanya adalah kehendak Allah dan kuasanya. Ya ma yumsikuhunna illa rahman fa innal ladzi sakhkhara lahunnal jaw. Dialah Allah yang menundukkan udara untuk burung-burung tadi, wa ja'ala ajsadahunna ya wa khilqatahunna wa khilqatahunna fi halatin musta'iddatin litayran. Sehingga Allah menjadikan dengan anatomi tubuhnya burung itu ya dengan mudahnya untuk ya terbang. Ya faman nadhara fi halatil tayr wa tabara fiha dallathu ala qudratil bari. Siapa yang merenungkan keadaan burung dan menjadikan pelajaran, maka dia akan ya menunjukkan hal itu kepada kekuasaan Allah. Ya, wa inayatu ar-rabbaniyah, dan dia akan memperhatikan bagaimana perhatian Allah kepada makhluk-makhluknya. Burung saja diperhatikan, ya. Burung saja diberikan ya kemudahan untuk terbang, diberikan kemudahan untuk mencari bekal-bekal rezekinya. Ya apalagi manusia. Jangan merasa enggak diperhatikan Allah. Apalagi dia sujud kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, dia berdoa, pasti dapat rezekinya. Nanti setelah ini akan diterangkan ya bagaimana rezeki Allah itu
ya sudah diberikan semuanya kepada makhluknya. Nah ini kita giring. Ini kan kalau dalam pembahasan tauhid, ini tauhid apa nih? Tauhid uluhiyah atau rububiyah? Yaitu kekuasaan Allah, ya rububiyah. Namun setiap rububiyah Allah itu harus digiring kepada uluhiyah. Berarti kalau kita yakin satu-satunya yang bisa ya mengatur, mengurusi, memberikan tadi pada seekor burung kemudahan, itu adalah salah satu contohnya dari rububiyah Allah, maka kita harus menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah ibadahi. Ya, sebagaimana Allah dialah yang memiliki langit dan bumi, yang mengaturnya, mengurusinya. Ya mintalah kepada Allah. Kok malah minta kepada selain Allah yang nggak punya apa-apa sejengkal pun, bahkan sebesar kulit ari pun di muka bumi nggak punya apa-apa. Makanya orang yang berbuat syirik, yang minta kepada selain Allah itu di mana akalnya? Ya, heran, yang sangat mengherankan. Sudah tahu langit dan bumi milik Allah, tapi minta kepada selain Allah. Mana akalnya? Makanya rububiyah selalu digiring menuju uluhiyah. Makanya dikatakan annahul wahidul ahad alladzi la tanbaghil ibadatu illa lahu. Maka kita harus yakin dengan kuasa Allah seperti ini, dialah Allah satu-satunya yang diibadahi, tidak layak ibadah kepada selainnya. Innahu bikulli syai'in basir, fahuwal mudabbiru li'ibadihi bima yaliku bihim fataqdihi hikmatuhu. Maka dialah Allah yang mengatur urusan semua hamba-hambanya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan hikmahnya, keadilannya. Ya Allah tidak zalim kepada hambanya sedikit pun. Ya kita lihat tadi ya, seekor burung saja diurusi oleh Allah. Ya diberikan bekal, diberikan kemampuan untuk bertahan hidup dalam manusia. Ya sudah lebih lagi. Ayam saja yang cuma punya ceker, ya, punya paruh, itu bisa bertahan hidup. Ya kita punya tangan, punya kaki, punya kekuatan, punya akal. Dan seharusnya itu apa? Ya menjadikan kita tawakal sepenuhnya kepada Allah, tentunya dengan ya berusaha dan juga kuatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih. Lanjut nggih. Yaitu ayat berikutnya ayat 20. Ya, kemudian amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Ya, ini juga seolah bertanya nih, amman hadzal ladzi, ya, atau siapakah yang menjadi jundun lakum? Ini arahnya pembicaraan kepada siapa? Ya, kepada orang-orang kafir. Apakah ya, atau siapakah yang menjadi penolongmu, tentara bagimu, yansurukum, yang menolongmu min dunir rahman, selain Allah Ar-Rahman? Jadi ini tantangan atau ancaman kepada orang kafir. Kalau kalian tetap ingkar, kufur, siapa yang menolong kalian? Ya, siapakah yang akan menolong kalian? Ya, selain Allah Ar-Rahman. Kalau kalian masih terus sombong, menentang, ingkar dengan anggapan nanti ada yang menolong, innil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang kafir itu kecuali dalam keadaan ghurur, tertipu. Karena enggak ada yang menolong mereka. Walaupun pasukan mereka, prajurit mereka banyak, namun di sisi Allah enggak ada apa-apanya. Ya Allah akan menundukkan angin untuk menyerang mereka jadi badai. Ya, hujan ya menjadi ya longsor yang menghancurkan mereka. Pohon-pohon yang akan menimpa mereka. Bumi yang mereka pijak ya akan ya goncang segoncang-goncangnya menelan mereka. Ya dan seterusnya. Maka tidak ada ya siapapun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ditafsirkan oleh Syekh Abdul Sa'di, yaqulu ta'ala lil 'utatin nafidina an amri al-mu'ridina 'anil haq. Jadi Allah berbicara kepada orang yang ingkar, yang lari dari perintahnya, orang yang berpaling dari kebenaran. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Siapakah yang menjadi tentara yang menolong kalian selain Allah? Siapa kira-kira? Enggak ada. Ya enggak ada. Siapa yang menolong? Enggak ada. Yansurukum idza arada bikumur rahman su'a. Artinya apa? Kalau Allah sudah menghendaki kalian diazab, wahai orang-orang kufar, orang yang menentang, orang-orang yang ingkar, siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa menolong kalau Allah sudah menghendaki azab? Ya tidak ada. Ya, makanya kalau Allah sudah menghendaki keburukan, ya maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya sedikit pun. Ai man dalladzi yansurukum ala a'daikum ghairur rahman. Ya siapa yang bisa menolong kalian
ya dari musuh-musuh kalian selain Allah, nggak ada. Kalau sudah mengendaki keburukan, azab, musibah, sudah nggak ada yang bisa menolaknya. Fa innahu ta'ala huwan nasirul mu'izzul mudhil. Karena dialah Allah yang maha menolong, yang maha memuliakan dan maha menghinakan. Dialah Allah yang tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dialah Allah yang menghinakan siapapun yang dikehendaki dan memuliakan siapapun yang dikehendaki. Jadi dikatakan lagi, lawistama'u ala nasri abdin lam yanfa'uhu mithqalu dzarrah. Ya, lam yanfa'uhu mithqala dzarrah ala ayyi aduwin kana. Jadi kalau Allah sudah mengendaki menolong hambanya, maka ya tidak ada yang bisa memberi manfaat sedikit pun. Jika Allah sudah mengendaki, ini kita tambahkan ini dari hadis, monggo bisa dicatat, yang maknanya sama aja. Yang intinya, jika Allah mengendaki sesuatu, ya, maka seluruh makhluk nggak akan bisa menghalang-halangi. Ya, ini diambil dari hadis Arba'in, bagi yang mungkin pernah menghafalkan. Ya, di hadis Arba'in, hadis ke-19 nih. Nih, monggo kita baca sama-sama. Nih, ayat dari hadis Nabi SAW, ya, hadis ke-19 dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kuntu khalfan Nabi. Aku pernah dibonceng di belakang Nabi yauman. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi SAW, ya, membonceng sahabatnya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, ya, aku ajarkan kepadamu tentang beberapa kalimat. Ini bagaimana Nabi mengajarkan tauhid sejak muda. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Menjaga Allah maksudnya apa nih? Ya, penuhi perintahnya, tinggalkan larangannya. Maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, pasti Allah akan engkau dapati di hadapanmu. Nah, langsung idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa in istama'u ala ayyan yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ya, riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi ketahuilah bahwasanya kalau seandainya umat berkumpul bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu, ya, mereka nggak akan bisa kecuali itu sudah Allah takdirkan. Ya, jadi seandainya umat berkumpul bersatu ingin memberi manfaat untuk kita, tapi Allah nggak mengendaki, bisa? Nggak bisa. Walaupun semuanya bersatu padu, ayo kita gotong royong bantu ini si fulan. Ya, tapi kalau nggak mengendaki, jika Allah nggak mengendaki, nggak akan bisa. Walaupun sebesar dzarrah sedikit pun nggak akan bisa. Atau sebaliknya, wa in istama'u ala yadurruka bi syai'in. Kalau semuanya bersatu padu untuk mencelakakanmu, ya, memudaratkanmu, menghinamu, ya, atau membinasakanmu, ya, kalau Allah tidak mengendaki juga nggak akan bisa, walaupun sekecil pun dari keburukan. Ya, maka ini harus yakin. Kembali ke ayat tadi, ya, bahwasanya amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Ya, jangan sampai ya seperti orang-orang kafir mengira nanti Allah membantu, tidak. Mengira bisa menolak mudarat yang Allah timpakan kepada mereka, tidak. Kalau demikian seterusnya, kalau mereka masih terus-menerus dalam kekafirannya, ya ingatlah bahwasanya mereka itu dalam keadaan tertipu. Ya, itu ya, di ayat 20. Tinggal dikit ini, masih kuat nih insyaallah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwi wa nufur. Kalau tadi dalam urusan yang menolong, ya, tentara-tentara, enggak ada yang menolong mereka ya kecuali Allah. Ya, sekarang masalah rezeki. Yang juga orang-orang kafir ya tertipu dan terus-menerus dalam kekufurannya. Ya, atau siapakah yang memberi kepada kalian rezeki jika Allah menahannya?
Kurang lebih maknanya sama nih. Kalau tadi urusan menolong, menolak, kalau ini urusan rezeki. Siapa yang bisa ngasih rezeki kalau Allah sudah menahannya dari langit? Mau minta kepada siapapun ya nggak akan bisa. Nih. Jadi balajju fi utuwi wa nufur. Akan tapi mereka malah terus-menerus ya dalam utuwin, kesombongannya, dan nufur, lari. Ya. Maka ini faedahnya sangat besar nih. Bahwasanya ketika seorang bermaksiat, ya na'udzubillah, itu sebenarnya menahan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca dulu dari penjelasan Syekh Abdurrahman Sa'di. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ya, atau siapakah yang menahan atau yang memberi rezeki kalau Allah sudah mencegahnya, menahannya? Ai ar-rizqu kulluhu minallah. Rezeki semuanya dari Allah. Falau amsaka ankum rizqahu famanil ladzi yursilhu lakum. Kalau Allah sudah menahannya, kira-kira kenapa Allah menahannya? Kenapa nih? Karena perbuatan manusia, ingkar, kufur, ya sombong, ya merasa enggak butuh kepada Allah, zalim, semena-mena, sewenang-wenang. Kalau Allah sudah menahannya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau sudah menahan enggak ada yang bisa memberi. Kalau sudah memberi juga enggak akan ada yang bisa menahan. Fa innal khalqa la yaqdiruna ala rizqi anfusihim. Karena makhluk pun karena makhluk tidak akan sanggup memberi rezeki pada diri mereka sendiri. Fa kaifa bi ghairihim, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Farrazzaqul mun'im, karena dialah Allah yang memberi rezeki dan memberi nikmat. Alladzi la yusibul ibada ni'matan illa minhu. Karena Allah tidak akan memberikan manfaat nikmat kecuali dengan izinnya. Huwallazi yastahiqu an yufradu bil ibadati walakinal kafiruna lajju ay istamarru. Nah, ini kembali dalam urusan memberi rezeki, ini rububiyah atau uluhiyah? Ya, rububiyah, Allah memberi rezeki. Nah, kalau kita sudah yakin satu-satunya memberi rezeki Allah, ya mintalah rezeki kepada Allah. Doalah kepada Allah. Sembahlah Allah saja. Maka satukan tauhidkan Allah. Jangan seperti orang kafir. Malah laju itu artinya laju bahasa Indonesia ya, bukan ya. Laju ini istamarru. Ya, istamarru artinya terus-menerus fi utuwin, ya dalam kekerasan hati mereka, enggak mau tunduk, keras, sombong, wa nufur, dan juga malah lari dari kebenaran. Ya, maka enggak akan dapat rezeki. Kalaupun ada rezeki itu hanyalah bagiannya ya yang sudah Allah takdirkan. Namun itu tidak yang mendatangkan barokah, membantunya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu nggih. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya yang tadi kita sebutkan, bahwasanya rezeki ya semuanya di tangan Allah. Ya, maka mintalah kepadanya. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka ya Allah akan maka Allah akan menahannya. Ini kita tambahkan. Nih, misalnya nih, ketika seorang ini tambahannya adalah faedahnya, jangan sampai mungkin dalam kondisi kita mengalami kesempitan rezeki. Kok lambat ya? Kok misalnya seret ini rezekinya, macet. Nah, maka jangan putus asa. Kemudian kita malah berpaling, udahlah cari yang haram aja, yang hal sulit ya. Udahlah cari yang haram aja, maksiat aja. Nah, jangan ya. Kenapa? Ya, kita ingatkan dengan ayat-ayat masalah rezeki. Yang pertama di surat Hud ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu di awal-awal ayat ini. Bahwasanya tidaklah makhluk yang di muka bumi yang merayap kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Kemudian juga di surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak makhluk yang tidak membawa rezekinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Namun Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepada kalian. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita atau sebelumnya ingat firman Allah di surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan juga memberi rezeki dari arah yang tidak ya disangka-sangka. Dalam hadis kita sebutkan, hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani,
riwayat Al-Bazzar, la yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khudhahu bi ma'siyatillah. Jangan sampai ya kelambatan rezeki membawa kalian untuk mengambilnya dari jalan maksiat. Ya, sesusah apapun rezeki tetap taat gitu. Jangan mengambil jalan pintas ke Gunung Kidul, Gunung Lor dan sebagainya. Ya intinya apa? Aduh, yang halal aja sulit, udahlah haram aja nggak apa-apa, terpaksa. Nah enggak. Makanya jangan sampai lambatnya rezeki yang Allah uji kepada kita itu semuanya menggiring kita untuk mengambil dari jalan yang haram. Fa innallaha la yanalu ma indahu illa bi ta'atih. Karena Allah itu tidak diraih di sisinya kecuali dengan jalan ketaatan. Jadi rezeki yang halal, barokah yang ingin kita minta itu harus dengan jalan taat, bukan dengan jalan maksiat. Bahkan dalam hadis yang juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani, innar rajula la yuhramur rizqu ya bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seseorang itu diharamkan rezekinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Ya, ini kurang lebih maknanya sama dengan ini. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Siapakah yang bisa memberi rezeki kalau Allah sudah menahannya? Gara-gara apa? Ya dosa kita, maksiat. Wal iyadu billah. Ya. Itu di ayat 21, ayat terakhir ya insyaallah. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiya ala siratin mustaqim. Ini juga pertanyaan, juga mengandung permisalan. Nah, kita lihat ya, ini tentang permisalan hidayah kesesatan dengan orang yang berjalan tegak lurus dengan orang yang berjalan tapi kepalanya di bawah. Ini yang dulu kemarin ditanyakan, ayat-ayat permisalan ya. Ayat permisalan yaitu seolah kita melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Bisa kita lihat, bisa kita saksikan langsung. Padahal ini masalah hidayah dan sesat. Hidayah, sesat, tapi digambarkan dengan orang yang berjalan lurus, tegak, ya melihat ke depan, dan orang yang kepalanya di bawah. Nah ini sudah jelas ini. Mana yang selamat? Ya. Yang dapat hidayah diumpamakan dengan berjalan tegak lurus, atau orang yang kepalanya di bawah. Ya, yang selamat tentu adalah ya orang yang berjalan tegak lurus. Itulah orang yang dapat hidayah. Maka bersyukurlah. Ya orang yang belajar mencari hidayah, memahaminya, mengamalkannya itu tegak lurus sudah. Ya enggak akan celaka dia. Tapi orang yang berpaling, enggak mau mencari hidayah, bahkan sudah dapat hidayah meninggalkannya, bahkan ingkar kufur, maka jalan hidupnya itu seperti jungkir, kepalanya di bawah, kemudian dia berjalan, ya entah kemana itu, pasti akan celaka. Makanya ayatnya berbunyi, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Ya, apakah orang yang berjalan ya kemudian kepalanya itu terjungkal ya di atas mukanya atau kepalanya ya ahda lebih dapat petunjuk daripada orang yang berjalan sawiya ya orang yang berjalan lurus tegap ya ala siratin mustaqim. Jawabannya sudah jelas, mana yang lebih selamat, yang sawiya atau yang mukibban ala wajhi? Yang sawiya. Ya ini sebagai penutup, ayyur rajulaini ahda, manakah di antara dua orang ini yang dapat petunjuk? Man kana ta'ihan fid dhalal, orang yang bingung dalam kesesatan, ghariqan fil kufri, yang tenggelam dalam kekufuran, qad intakasa qalbuhu, hatinya sudah terbolak-balik, tertelungkup. Ya seperti dalam hadis itu, kalau hati seseorang itu sudah gelap, maka semuanya terbalik. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Bahkan hatinya seolah tertelungkup atau tertutup bejana, nggak bisa lihat lagi ke keluar. Ini ungkapan yang bisa kita lihat. Jadi seseorang yang hatinya sudah gelap, terbalik-balik semuanya, bahkan tertutup, nggak bisa melihat luarnya. Ya, maka fasarul haqqu indahu batilah wal batilu haqqo. Maka bagi orang yang seperti ini, na'udzubillah, kebenaran jadi batil, yang batil jadi benar. Tauhid jadi syirik, yang syirik jadi tauhid, yang sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah, terbolak-balik semuanya. Makanya nggak usah heran, loh padahal ini sunnah, tapi nggak mau. Padahal ini bid'ah, masih aja dilakukan. Berarti ya hatinya ada kegelapan di sana, ada dosa, ada pengingkaran di sana. Dan juga yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid. Yang ilmu dianggap jahil, yang jahil dianggap
alim dan seterusnya. Ya, wa man kana aliman bil haq, atau siapakah orang yang lebih selamat yang dapat petunjuk dengan orang yang aliman bil haq, yang mengetahui kebenaran, mu'assiran lahu, ya, yang mereka terpengaruh dengan kebenaran itu, mengikutinya, amilan bihi, mengamalkannya, yang yamshi ala siratil mustaqim, yang berjalan di atas jalan yang lurus, fi aqwalihi wa a'malihi wa jami'i ahwalihi, yang lurus perkataannya, perbuatannya dan seluruh keadaannya. Ya, fa bi mujarradin nadhari ila hali hadzaini rajulaini ya'lamul farqa bainahuma. Maka dengan melihat keadaannya seperti ini, yang berjalan terbalik dengan yang berjalan tegap, maka sudah jelas mana yang selamat. Fal muhtadi minadh-dhal minhuma, mana sudah jelas, maka sudah jelas yang dapat petunjuk dan yang sesat. Wal ahwal akbar, ya, akbaru syahidin minal aqwal, dan keadaan itu ya lebih nyata untuk disaksikan dari perkataan. Ini penutup dari Syekh yaitu apa? Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Kadang kita itu lebih terpengaruh, ya, lebih menerima kalau melihat langsung daripada dinasehati gitu. Ya, daripada ucapan, ya, kalau kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri itu seolah-olah lebih apa? Lebih mengena, lebih berpengaruh. Ya, daripada ucapan-ucapan. Makanya ada dakwah bil hal, ya. Ada juga dakwah bil maqal. Ada dakwah dengan perbuatan, ya, ada dakwah dengan ucapan. Dengan ucapan seperti ini. Ya, misalnya tentang infak, sedekah, ya. Namun ada orang yang dakwah, dia enggak usah kakean ngomong, langsung ambil uang, nih. Mana yang lebih cepat diterima? Ya, yang bil hal tadi. Ya. Makanya tidak menutup, ya, kita semuanya untuk dakwah bil maqal atau dakwah bil hal. Yang nggak bisa dakwah bil maqal, ya udah bil hal aja. Ya, ada yang dua-duanya, ya, masya Allah. Itu yang disebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihah di surat Fussilat. Ini bahwasanya tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia juga mengamalkannya. Ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Yang intinya tadinya sudah kita lalui ayat per ayat. Kalau kita bisa mengambil pelajaran kembali sedikit, sebelum kita tutup dengan mungkin ada yang tanya jawab. Kita ambil dari tafsir yang lain, yaitu Aisyarut Tafasir, ya. Tentang sedikit faedah-faedah yang mungkin bisa kita ambil. Mulai dari ayat 16 sampai 22 tadi. Faedah-faedahnya, ya, kurang lebih, ya, tentang ancaman tadi, ya, ini adalah peringatan, ya, bagi orang-orang yang menentang Allah, berpaling dari Allah. Jangan dikira merasa aman. Ya, amintum man fis sama, amintum man fis sama. Jangan dikira Allah yang di langit tidak melihat, tidak menghukum, tidak mengawasi. Na'udzubillah. Allah dengan mudahnya menghancurkan bumi, langit, menenggelamkan kaum, membinasakannya, melenyapkannya kalau mereka ingkar. Pelajaran buat kita semuanya. Demikian juga kita mengambil pelajaran yang tadi kita sebutkan, hati manusia seperti di surat Qaf ayat 37 tadinya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi ada pelajaran bagi hati-hati yang hidup, bagi telinga-telinga yang dipasang dan mata-mata yang menyaksikan dan juga hatinya. Itu pelajaran buat kita semuanya nih. Demikian juga semuanya tadi tentang burung yang terbang yang Allah menahannya, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dari tauhid rububiyah yang digiring menuju tauhid uluhiyah. Demikian juga kuasa Allah, kalau Allah sudah mengendaki nggak akan ada yang bisa menolaknya, menolongnya. Demikian juga masalah rezeki, itu semuanya di tangan Allah. Allah yang memberi, Allah yang menolak, Allah yang menahan. Maka mintalah kepada yang memiliki rezeki itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga permisalan yang terakhir tadi sudah sangat-sangat jelas, orang yang dapat hidayah, tunduk, itu selamat jalannya. Ya, adapun orang yang sesat, terombang-ambing, ya sudah jalannya susah, nggak tepat dan juga nggak sampai pada tujuan dan arah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, kurang lebih mohon maaf. Mungkin jika ditanyakan atau kurang jelas silakan. Baik, dari jamaah barangkali ada yang bertanya. Dari WA kebetulan tidak ada.
Nggih. Nggih, silakan. Di awal tadi disampaikan bahwa Al-Quran itu hendaknya kita boleh dan kita amalkan. Nggih. Tapi di sisi lain dalam kehidupan kita ini seolah kita itu terlalu banyak tersirat dengan aktivitas-aktivitas masalah duniawi. Dengan aktivitas untuk yang terkait dengan Al-Quran, itu seolah waktu yang sisa. Kadang kita jadi lemah. Apakah kita membaca Al-Quran, apakah kita membaca bahasa Arab dulu, ataukah kita walaupun nggak bisa bahasa Arab, tapi kita mentadaburi Al-Quran dengan membaca tafsir dan sebagainya. Apa kita fokus di bacanya itu prioritasnya di mana? Alhamdulillah. Yang pertama kalau kita yang pertama nasihat untuk kita semuanya, khususnya berbicara, ketika kita merasakan kok nggak ada waktu ini untuk tadabbur Al-Quran, kok kayaknya sibuk dunia, ini sebenarnya musibah. Ya, karena ya Allah menciptakan hari-hari itu semuanya ya untuk ibadah kita kepada Allah. Ya, kalau kita mendapatkan hidayah, insya Allah kemudian kita lebih ya mengedepankan masalah ibadah, pasti akan ada waktu, meluangkan waktu untuk tadabbur sesibuk apapun. Ya, ini jangan sampai kita menganggap sibuk. Ya, padahal akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ya, maka hendaklah kita bermuhasabah. Ya, bahwasanya waktu yang barokah itu adalah waktu untuk ibadah. Ya, walaupun dunia tadi tidak bisa kita ingkari, ya tidak bisa kita pungkiri. Ya memang kita ya bekerja, ya ada yang dagang, ada yang bertani dan seterusnya. Namun jangan sampai melupakan tujuan ya utama kita adalah ibadah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua masalah tadi karena mungkin keterbatasan ilmu, ya nggak ngerti bahasa Arab, tafsirnya. Maka kita sampaikan lagi, mungkin pernah dulu dari semua tadi dibagi ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ayat-ayat tadi kalau kita bisa mampu semuanya dengan bahasa Arab tafsirnya Masya Allah. Namun bagi yang tidak mampu cukup ambil yang fardu ain saja. Apa yang fardu ain? Yang sehari-hari kita baca. Apa itu yang sehari-hari kita baca? Yang di sholat kita. Al-Fatihah harus. Surat-surat pendek 3 kul misalnya. Itu harus. Demikian juga ayat-ayat atau doa-doa. Doa-doa wirid yang kita baca setiap hari itu bahasa Arabnya harus tahu. Kalau nggak bisa nahwu sorfnya, sudahlah terjemahannya. Sering baca terjemahannya, tafsirnya, dan ditanyakan kepada yang lebih ahli. Benar nggak? Atau kita ambil situs yang sudah sunnah gitu. Ya, jadi ambil yang wajib fardu ain dulu. Adapun lebihnya untuk bisa memahami tafsir, bahasa Arabnya, maknanya, kandungannya, ini fardu kifayah. Bagi yang dimudahkan alhamdulillah, bagi yang tidak ya sudah ada orang yang lebih mahir, lebih berilmu daripada kita, maka kita syukuri. Karena kewajiban kita gugur gara-gara orang tadi. Ya, karena fardu kifayah adalah jika ada beberapa orang yang cukup ya untuk mengamalkan hal itu maka gugur semuanya. Ya, namun sekali lagi dengan istilahnya malayudrok kulluhu layudrok julluhu. Ya, jika semuanya nggak bisa diambil, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Maka tetap fattaqullaha mastata'tum. Apa yang bisa kita pelajari, terjemahan, tafsir, ya kita pilih yang apa? Yang sesuai sunnah, atau kita tanya tafsir apa yang dijadikan rujukan untuk bisa kita baca. Ya, maka tetap baca ya. Jadi tetap baca, kemudian bertanya, ada juga ambil yang fardu ain tadi, terutama bacaan-bacaan sholat. Ya, doa-doa yang berbahasa Arab yang tiap hari zikir kita baca itu harus tahu maknanya bahasa Arabnya. Ditambah tafsirnya ya kita tanyakan. Jadi seperti itu ya. Jadi selain membaca juga memahami, ya juga mentadaburi mastata'tum. Yang pernah kita sampaikan, ketika kita membaca sebelum meyakini oh ini pemahamannya, konfirmasi dulu. Tanyakan kepada yang lebih ahli. Benar nggak yang saya pahami seperti ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Makanya Al-Quran itu dibagi-bagi sesuai dengan orang yang membacanya dan mengamalkannya. Ya, ada yang
seperti dalam ayat ini atau di hadis, irtaqi, naiklah, ya, terus naiklah dan kau nanti akan derajatnya, ya, pada ayat terakhir yang kau baca. Semakin banyak ayatnya dihafal, yang dipahami, yang diamalkan, itu tingkatannya semakin tinggi. Ya, semakin sedikit yang dipahami ya juga seperti itu tingkatannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan dari taklim ini juga tadi sudah kita berikan isyarat, ini tujuannya mempermudah nih, bukan memudah-mudahkan. Tadi dengan kaidah tadi, ini ayat berita, ada ayat larangan, ada ayat perintah. Kalau berita benarkan sudah. Baca terjemahannya, oh ya ini berita, udah benarkan. Entah itu kisah, cerita, masa lalu yang akan datang, masalah hari kiamat, masalah gaib, udah benarkan, nggak usah tanya-tanya, bingung. Dalikal kitabulah raiba fi. Kalau itu perintah, kerjakan sudah semuanya. Kalau itu larangan, tinggalkan sejauh-jauh. Nah, tinggal di antara perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib sudah pasti, yang sunnah tinggalkan. Ya. Yang sunnah mastata'tum, kecuali udzur. Yang haram atau yang larangan, ada yang haramnya mutlak, ada yang makruh, ada yang syubhat, tinggalkan semuanya. Nah, itu kalau mau mudah nih. Jadi fokus pada berita, larangan, perintah. Adapun yang lebih dari itu, kandungannya, apa yang tersirat, apa yang di dalamnya, lafaz-lafaznya, nah, itu sesuai dengan keilmuannya. Dan itu duduk dengan ya ahlinya. Dan semoga ini sedikit yang bisa kita sampaikan itu bermanfaat tentunya, ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, ada yang lebih berilmu lagi, ya tentunya, ya, dan ilmunya di sisi Allah Ta'ala. Itu ya. Jadi kita sama-sama mempermudah tadi untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Silakan yang mau bertanya. Cukup ya. Ini semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Nasallahu ta'ala taufiq wassadad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya dapat hadiah. Monggo. Cuma satu.